Oh iya Pak. Iya pula. Apa cerita? Sehat? Udah lama kita nggak ketemu ya kan Pak? Udah ada kali kurasa 2,5 tahun ya kan. 2,5 abad ya. Rasanya. Jangan kalau bicara abad. Kita punya abad-abad lama nih Pak. Ceritanya hari ini nih Pak. Tentang siapa ya? Pengen enaknya ya. Tentang sosok pejuang lah ya kita ambil ya kan hari ini ya. Cocok? Iya ya. Yuk, nggak usah lama-lama Wak. Kita gas aja dulu ceritanya nih. Sosok pejuang yang satu ini masuk barang kapal. Wak, kalau kita bicara tentang sosok pejuang perempuan, siapa yang kalian pikirkan? Malahayati ya, Cut Nyadin, Kartini, Kartini, Dewi Sartika. Dewi Sartika, cocok lah ya kan. Memang sosok pejuang. Ada satu lagi Pak, Siapa? Rasuna Said Pak. Oh, iya itu mantap tuh. Tapi aku pengen yang jauh lagi sebelum sosok-sosok yang tadi itu, Wak. Siapa Pak? Cleopatra. Jangan. Kejauhan Pak. Jauh kali. Dan itu ini kali nanti ya kan. Ini kali nanti ya kan. Nih, Wak, sosok pejuang ini pernah dengar? Ratu Kali Nyamat. Itu orangnya. Ratu Kali Nyamat ini, Wak, dia ini, Wak, boleh dibilang penjaga tanah Nusantara lah. Dia ini salah satu penjaga tanah Nusantara lah, Wak. Dia itu hidup di tahun 1520-an lah ya kan. Nah, ini ceritanya nih gini, Wak. Ada seorang putri, Wak, anak dari Pangeran Trenggono dari Kerajaan Demak ya. Itu punya anak bernama Retno Kencono. Dia ini lahir di tahun 1521, Wak, di daerah Panarukan. Panarukan tuh daerah pantai utara ya, Wak ya. Panarukan ya kan? Timur. Oh, timur ya? Utara bagian. Utara bagian timur lah ya kan. Kalau di selatan kita kenal dengan sosok Nyi Roro Kidul ya kan. Ya pula. Kalau di sini ada Ratu Kali Nyamat, Wak, di bagian utara. Tapi ini bukan tokoh fiktif atau tokoh mitos, dia ini ada. Nah, ini sekarang ku ceritakan sama kalian. Duduk tenang kalian dulu. Dia punya kakek namanya Raden Fatah. Raden Fatah itu era-eranya 1500 sekian lah ya, era-era awal 1500-an ya kan. Nah, si kakeknya ini punya anak, salah satu anaknya itu adalah Raden Trenggono atau Sultan Trenggono yang kita sering dengar itu Sultan Trenggono ya kan. Nah, Sultan Trenggono ini punya anak lagi, Wak, namanya Sunan Prawoto. Nama anaknya ini, si Sultan Trenggono ini punya anak lagi namanya Sunan Prawoto ya. Sunan Prawoto inilah kakaknya Retno Kencono, Ratu Kali Nyamat. Nah, Sunan Prawoto ini, Wak, punya adik Retno Kencono. Dia pemimpin kerajaan Demak masa itu. Tahun 1549 terjadilah pembunuhan, Wak. Siapa yang bunuh? Yang bunuh itu Arya Penangsang. Pernah dengar kalian Arya Penangsang? Bukan Arya Wiguna ya kan? Subur bukan itu, Wak. Bukan. Lain itu. Ini Arya Penangsang, Wak, orang hebat juga itu. Ya kalau kita bicara nanti lah di video yang berikutnya, nanti kita bicara tentang Arya Penangsang ini ya kan. Nah, dibunuhlah Sunan Prawoto ini oleh Arya Penangsang di tahun 1549, Wak. Nah, tahu nggak kenapa kalian alasannya dia membunuh? Bukan membunuh gitu aja, Wak, enggak. Dia alasannya itu menurut dia ya, alasannya itu karena seharusnya tahta kerajaan Demak ini jatuh ke tangan dia, karena ayahnya ini adalah anak pertama dari Sultan Fatah seharusnya ya kan. Tapi dilihat dari pandangan itu oke lah, setuju lah ya kan. Tapi nggak ngerti lah kita ada intrik apa di belakangnya, nggak ngerti. Nanti kita ceritakan, bukan aku nggak ngerti aku, tapi nanti keceritakan ya kan? Kita cerita Ratu Kali Nyamat dulu ya kan ya. Oke ya, cocok ya. Nah, jadi dibunuh ya kan, Wak, sama si Rungkut ini ngendap dia pas Sunan Prawoto ini lagi tidur sama istrinya ya kan, tidur, istrinya peluk dari belakangnya ya, ngendap dia dari bawah kasur, enggak juga dari bawah kasur ya, ngendap dari luar, ngendap, tusuknya, Wak, pakai keris dia tuh, dada Sunan Prawoto ini tembus kena ke dada istrinya, mati juga istrinya di situ, Wak. Tapi Sunan Prawoto karena udah ngelihat, ya namanya orang kuat ya kan, bangkit, dia dibalasnya sampai mati juga si Rungkut ini di tangan Sunan Prawoto waktu itu. Tapi karena waktu itu belum ada palang merah remaja, belum ada rumah sakit umum ya kan, jadi puskesmas juga belum ada, jadi penanganannya agak lambat lah ya kan. Jadi akhirnya nggak tertolong lah dia, meninggal lah, mangkat lah dia meninggal ya kan.
Nah, bagi Arya Penangsang kan udah senang nih, wah udah mati kan, dia kan mati, ya kan? Akhirnya dia langsung mendeklarasikan dirinya, akulah penerus Demak, akulah raja setelah Demak. Tapi dengan kayak gitu, orang udah tahu Arya Penangsang ini sosoknya itu nggak disukai orang juga, bukan berarti sosok yang ya pro kontra lah, banyak yang pro banyak juga yang kontra mengenai sosok Arya Penangsang ini. Mungkin orangnya terlalu keras ya kan, kadang kita terlalu keras ini juga nggak baik ya kan, Wak. Makanya slow aja kalian ya kan, nggak usah keras sekali, nanti keras sekali terjerumus ya kan. Ya udah gitu, udah mendeklarasikan diri nih Wak, dia Wak udah mendeklarasikan diri kalau akulah penerus kerajaan Demak, katanya si Arya Penangsang itu. Tapi karena ada yang kontra, nggak mau rakyatnya, tetap nolak. Ya udah, di balik pendeklarasian dirinya itu, Sunan Prawoto ini memberi tahtanya itu ke Sultan Hadirin. Kalau Hadirin itu kayaknya yang terhormat harusnya ya kan. Kalau Hadirin kayaknya cocok. Nah, Sultan Hadirin ini adalah salah satu sultan dari kerajaan Aceh ya. Kebetulan juga Retno Kencono ini menikah dengan Sultan Aceh. Bukan sultan ya, dengan orang Aceh lah, boleh dibilang dengan orang Aceh, dan diangkat sebagai adipati di daerah Kalinyamat. Nah, kebetulan daerah Kalinyamat itu dipimpin oleh Hadlirin. Akhirnya jadilah nama dia ini Pangeran Kalinyamat. Nah, kalian jangan berarti Kalinyamat ini sebutan gelar apapun. Kalinyamat ini adalah nama daerah ya, Wak ya, nama daerah. Kan jatuh tuh yang Arya Penangsang udah nutup nih, memutuskan kalau dialah penerusnya. Tapi di kerajaan Demak sendiri udah diputuskan kalau suaminya Retno Kencono inilah sebagai penerus tahta kerajaan Demak. Sultan Kalinyamat tadi, Pangeran Kalinyamat tadi tuh suaminya ya, Sultan Hadlirin. Sultan Hadirin lah, kita bilang Hadirin lah ya. Nah, nggak senang kan Wak Arya Penangsang, kok tahta itu lari ke menantunya, kata dia gitu kan. Kenapa lari ke menantu nih, katanya. Tapi memang itu yang diputuskan Sultan Prawoto, memang harus ke Sultan Hadlirin, atau yang boleh dibilang Sunan Kalinyamat itu, suaminya Retno Kencono, emang harus ke situ. Akhirnya datanglah Retno Kencono dengan suaminya tadi tuh naik kuda. Nggak mungkin pula naik angkot ya kan, naik kuda. Tap, datang dia kan. Arya, kok kau bunuh abang aku, kata Retno Kencono. Apa masalah kau, kata dia. Kenapa rupanya? Tahta ini harusnya untuk aku, kata Arya Penangsang. Diajaknya pula duel, Wak. Sultan Hadirin tadi itu diajaknya. Jangan, harusnya ini ke aku, bukannya ke Hadirin, katanya. Yang terhormat gitu. Enggak lah ya, Hadirin yang terhormat. Kenapa harus ke Hadirin? Tahta ini harusnya ke aku, kata Arya Penangsang. Akhirnya diputuskan waktu itu berdebat, akhirnya pecah lah, berantem lah orang itu ya kan. Duel lah orang itu, duel. Dan kebetulan yang menang Arya Penangsang lagi, Wak. Jadi dua orang tercintanya Retno Kencono yang dibunuh sama Arya Penangsang. Pertama abangnya Sultan Prawoto sama suaminya tercinta. Nah di situ karena Retno Kencono perempuan ya kan, nggak dibunuh sama Arya Penangsang. Udah kau pulang sana kau, macam-macam aja kau di sini, kata Arya Penangsang gitu ya kan. Pulanglah lagi naik angkot, naik kuda ya kan. Pulang naik kuda di perjalanan, terpikirkan sama dia, aku nggak bisa nih. Udahlah, aku lebih bagus hidup menyendiri Retno Kencono ini di salah satu gua, Wak. Ada guanya itu daerah Jepara, menyendiri. Nah konon katanya di gua itu dia melakukan tapa telanjang, Wak. Tapi kalau ini menurutku sih nggak telanjang ya, Wak. Ya maksudku telanjang dalam artian bukan badan yang telanjang. Ibaratnya dia melepas semua kesenangan duniawinya lah. Mungkin dia lebih berpasrah kepada Allah atau gimana, karena kebetulan juga rumornya Retno Kencono ini adalah masih ada garis keturunan Nabi ya, Wak, ya, rumornya ya. Nanti kita bahas, aku udah tahu, nanti kita ceritakan itu. Nah, di dalam gua itu betapa ya kan, melakukan zikir lah, entah kayak mana model tapanya, yang katanya propagandanya dibilang tapa telanjang tadi itu ya. Kalau menurut aku nggak kayak gitu, nggak ada perempuan kayak gitu. Indonesia ini perempuannya berwibawa, baik-baik, dah intinya gitu, terhormat ya. Nggak mau, jangan kalian mau dengar propaganda Belanda ya kan, itu macam-macam lah ceritanya ya kan, biar dibikin kesannya kayak gimana gitu ya kan. Nggak ada itu. Dia melepaskan semua duniawinya, dia melepaskan semua kesenangannya di dalam tapa itu, tapi dia memendam dendam yang mendalam. Karena apa? Dua orang yang dia sayangin itu dibunuh sama Arya Penangsang tadi, Wak. Nah di situ dia langsung ngomong ke adik iparnya. Kebetulan juga adik iparnya ini datang ke gua itu ya kan, ngelihat kakaknya kok betah kali dalam gua gitu ya kan. Kak ngapain? Gitu ya kan. Aku kalau belum ada mati nih si Arya Penangsang, aku nggak mau keluar dari gua ini.
Ini ngambek lah ceritanya mungkin gitu ya kan. Tapi itu hanya menurut aku ya kan, enggak ngambek. Pokoknya dia punya nazar, sebelum Arya Penangsang ini mati, sebelum dendamku ini terbalas, aku nggak akan keluar, kata Retno Kencono di situ ya kan. Nah, adik iparnya ini yang kebetulan juga kita kenal dengan Joko Tingkir ya Wak, atau Raden Hadiwijaya ya kan. Ngelihat kakak iparnya ini udah galau ya kan, nggak tenang juga lah, namanya kita kakak kita, keluarga kita ya kan. Ditantangnya lah si Arya Penangsang ini. Emang si Borjong nih katanya ya kan, kau ya 2 orang kesikat, kau nggak tahu apa, ada aku nih, masih ada aku nih, kata Joko Tingkir ya kan. Datang dia ke situ, ditantangnya duel Arya Penangsang, mati di tangan Joko Tingkir. Wah, Joko Tingkir kuat juga ya kan. Dan kebetulan juga mereka ini ternyata satu guru, satu guru dengan Sunan Kudus ya. Itu infonya ya, nanti kita tanya lebih lanjut tentang itu ya. Aku udah tahu, cuman gak aku bilang sekarang. Bandel kali ya Wak. Jadi kalahlah Arya Penangsang, matilah Arya Penangsang di situ. Nah, karena udah menang Joko Tingkir ini, dibawanya tuh kepala Arya Penangsang dipenggal ya. Nih kak, bukti aku udah memenangkan. Datang dia ke gua kakak iparnya itu kan, nih bukti aku udah memenangkan pertarungan dengan si Arya Penangsang. Nih kepalanya ini kan kak, ya kan kak. Nah, serah kakak lah tuh. Sekarang gimana katanya? Terbalaslah dendam Retno Kencono. Di situ Joko Tingkir dihadiahkan satu kerajaan, namanya kerajaan Pajang ya, dihadiahkan. Harusnya Demak itu maunya dihadiahkan ke Joko Tingkir, tapi Joko Tingkir menolak. Udah kakak aja yang ngurus Demak, aku biar bikin kesultanan baru, nanti ada kesultanan Pajang. Nah di situ nanti ada ceritanya kesultanan Pajang, nanti aku ceritakan. Aku udah tahu, nanti aku ceritakan. Ya, oke. Keluar kan, udah selesai kan, udah bertahun-tahun dia udah ditapa di situ, udah keluar, baliklah dia ke Demak. Di Demak dia membangun kerajaannya Wak, dengan nama Ratu Kalinyamat. Nah di situ dia digelar sebagai Ratu Kalinyamat. Laptopku mati. Dah, hidup lagi. Ya. Jadi Joko Tingkir dapat kerajaan Pajang, membangun kerajaan Pajang. Ratu Kalinyamat tadi meneruskan tahtanya di kerajaan Kesultanan Demak ya Wak ya, yang dari garis keturunan abang dan ayah dan kakeknya tadi ya kan. Nah di tangannya Ratu Kalinyamat ini Demak menjadi besar Wak. Sebesar apa Demak? Mari kita bahas. Nah di tangan kerajaan Ratu Kalinyamat ini Demak itu menjadi besar Wak. Demak itu membangun satu peradaban maritim yang luar biasa ya. Ada dulu kapal Jong Jawa itu ya kan, pernah aku bilang tadi waktu dicerita Enrique kan, nih ya Enrique ya kan. Ini mana mau keluar duluan? Enrique apa ini dulu? Pokoknya kalau Enrique ini, kalau belum inilah yang bakal keluar ya Pak ya. Di tangan Ratu Kalinyamat ini Demak menjadi luar biasa besar Pak. Besar apa? Dia membuat kapal yang ukurannya besar. Kapal Jong Jawa tadi itu dibangun lagi sama dia. Tentaranya dibangun lagi, peradaban penduduknya dibangun lagi semua. Di tangan dia lah selama 40 tahun tuh kerajaan dibangun sama dia. Dia gak nikah lagi Wak, dia menjanda aja. Dia gak peduli lagi dengan hubungan-hubungan percintaan ini. Tai kucing kata dia itu. Aku mau bangunkan Demak besar kata dia. Cita-citanya itu terjadi sampai ada suatu hari kerajaan Aceh minta tolong ke dia Wak. Nggak gini lah, mana ada telepon kan? Nggak gini, tulis surat kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh tuh minta tolong, Ratu tolong kami diserang di Malaka. Itu berapa yang turun Wak? 1.500 orang armada tentara yang turun, dengan jumlah kapal hampir 40 kapal besar Wak. Dibantu tuh kerajaan Aceh. Jadi memang jadi memang betul-betul Ratu Kalinyamat ini, di mana ada kerajaan Islam dibantai, di situ dia bantu. Di mana ada kerajaan Islam dibantai, di situ dia bantu membela. Ada juga waktu itu kerajaan Hambon itu minta tolong juga. Kerajaan Mataram itu bukan Mataram, Ternate itu diserang sama Portugis. Dibantu lagi, menang ya. Tapi waktu Aceh kalah ya. Malaka kalah ya. Kerajaan Ternate tadi ini minta tolong, kerajaan Ambon tadi itu, Maluku tadi itu minta tolong sama Ratu Kalinyamat. Ratu, kami dijajah sama orang Portugis. Turun lagi di tahun 1565 itu kejadiannya. Turun lagi ke bala tentara bantuannya dari Ratu Kalinyamat. Itu jumlahnya juga nggak sedikit, hampir 1.700-an tentara dengan hampir 50 kapal besar datang ke sana membela gitu, dan menang. Kalah tuh Portugis sama dia. Dan di tahun 1573
kebetulan juga ada terjadi lagi perang di Malaka. Di tahun itu armada yang diturunkan juga nggak sedikit ya, banyak lah pokoknya yang dia bantu ya, banyak lah yang dia bantu waktu itu ya kan, selama 40 tahun masa pemerintahannya Ratu Kalinyamat ini ya kan. Jadi betul-betul dia ini menyatukan Nusantara, Wak. Aceh, Ambon, ayo kita bangun sama-sama, kalau ada yang penjajah kita saling sokong sama-sama waktu itu ya di tangan Kalinyamat. Nah di tahun 1579, Wak, bertepatan dengan waktu itu masa pemerintahannya 42 tahun, Ratu Kalinyamat ini wafat, Wak, meninggal. Jadi kita kehilangan sosok pemberani ya, wanita pemberani, dan beliau dimakamkan di daerah Mantingan di daerah Jepara itu, di sebelah makam suaminya, Wak, Pangeran Hadlirin ya kan. Nah jadi memang terbukti lah, Wak, kalau kita ini memang bangsa maritim yang besar ya kan, Wak. Di zaman itu kita punya sosok yang luar biasa, perempuan yang tangguh ya kan, Wak, yang bukan main kalau dibilang memang pemersatu Nusantara ya. Iya, dia memang jadi sosok pemersatu Nusantara, Ratu Kalinyamat ini. Nah jadi memang betul lah kan, Wak, setuju lah kan, kita ini memang bangsa maritim ya kan, Wak, bangsa maritim yang besar ya kan. Maksudku nyampaikan tentang Kalinyamat ini lebih untuk membangkitkan semangat kita tentang kemaritiman, Wak. Kalau kita ini bangsa maritim, udah jangan takut kalian sama laut, berenang aja udah ya kan. Nggak bisa berenang naik kapal. Nah ayo menjelajah dah ya, Wak. Aku sekarang udah pakai baju koko ya kan. Tahu lah kalian kalau mau pakai baju koko ini mau kemana ya kan? Mana, Wak? Jepara, Wak. Ya, Jepara. mau ziarah Ratu Kalinyamat? Enggak, pesan mebel aku. Ya ampun lah. Oh iya, Wak.